warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga maslahah Jakarta. Alhamdulillah kita kembali lagi ke podcast RKK PWNU DKI Jakarta bersama dengan Ustazah Hajah Nuryati Murtado. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah selain seorang ustazah, beliau juga adalah seorang ketua Harakah Majlis Taklim Pusat. Baik, Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, kita sekarang akan berbincang masalah peran ganda perempuan. Sekarang kan banyak nih Ustazah, di mana-mana perempuan sekarang sudah bekerja, katanya membantu ekonomi keluarga, apalagi di masa pandemi ini banyak perempuan juga bekerja. Ada yang bekerja di luar rumah, ada yang bekerja juga di dalam keluarga, di rumah dengan online. Dengan alasan kalau online tidak mengganggu keluarga, tapi yang ada justru dengan online itu orang lebih kepada perhatiannya kepada HP, kepada alat media sosial yang lainnya, misalnya HP, lalu pada laptop dan sebagainya. Menurut Islam bagaimana sih tentang peran ganda perempuan itu sendiri, Ustazah? Kehidupan di dunia ini memang kita lihat akhir-akhir ini beda dengan zaman dahulu ya. Perempuan lebih banyak untuk ikut serta dalam membangun ekonomi dalam sebuah keluarga. Nah, otomatis si perempuan itu bekerja, suaminya juga bekerja. Nah, ini di dalam Islam bukan dilarang. Ya, diperbolehkan seorang perempuan itu bekerja, tapi harus sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Dia punya anak yang harus diurus, dia punya keluarga yang harus juga diopeni. Karena bagaimanapun seseorang itu adalah pimpinan. Ya, seorang ibu al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah guru pertama untuk anak-anaknya, dan dia adalah seorang pemimpin yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap orang itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini jadi boleh aja dalam Islam dia bekerja, tapi tidak boleh meninggalkan kodratnya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu yang harus mendidik putra putrinya. Sebagai seorang istri juga ya Ustazah ya, betul. Suaminya, harus suaminya, pulang suami mau kerja mau makan, ternyata istrinya nggak masak gitu ya, hanya kan timbullah percekcokan pertengkaran di situ. Gitu. Nah, dan itu apalagi kalau kita tahu bahwa Islam itu sangat indah, sangat bagus sekali ajarannya, bahwa seorang perempuan istri itu harus wajib taat kepada suaminya. Dan kalau dia mempunyai suami yang redo terhadap istrinya, dakhalal jannah. Karena gini Ustazah, perempuan ingin bantu ekonomi dalam keluarganya. Mungkin lihat penghasilan suaminya itu tidak kurang mencukupi, bukan tidak mencukupi, kurang mencukupi. Lalu kadang-kadang suami itu ada larangan dari suami, jangan bekerja, aku aja yang bekerja misalnya. Nah, terus bagaimana Ustazah? Ini kan akhirnya timbul nih permasalahan di dalam keluarga. Putusannya seperti apa? Ya, kalau seorang istri itu kan apa yang dilakukan sesuai dengan keredoan suami. Apapun adanya, apapun kejadiannya, kalau seorang suami itu melarang kita bekerja, wajib kita mengikutinya. Karena keredoan suami itu kan keredoan Allah. Karena seorang istri itu adalah tanggung jawab suaminya. Nah, ini makanya di sini ada kesolehan yang dituntut, ya, kesolehan dituntut baik itu suami maupun seorang istri. Nah, mungkin si istri merasa kurang. Nah, ini makanya dia tidak mengikuti apa yang suaminya sarankan. Nah, tapi ketika dia memiliki sifat qanaah, menerima pemberian Allah, dia akan bahagia. Jadi bagaimana si perempuan itu sendiri? Nah, apakah dia soleh? Apakah dia soleh kali? Tapi kalau di rumah juga kan misalnya sekarang kan masa pandemi, orang jarang bekerja di luar rumah, akhirnya dia sekarang bekerja online. Tapi sekarang istri itu juga punya tanggung jawab dalam keluarganya, mengurus anaknya dan sebagainya. Tapi karena mengurus online kan kalau pakai online kita otomatis pakai HP. Sedangkan HP-nya itu misalnya
mau dipakai anaknya sekolah. Karena istri itu lebih mementingkan, karena jadi juga masalah juga nih Ustazah seperti ini. Ya, bukannya dia perhatikan pendidikan anaknya di rumah, justru dia asik dengan dia berjualan melalui online, melalui media yang dia gunakan, terutama itu HP gitu Ustazah. Nah, ini Jadi rebutan sama iya, karena kan seperti itu ini masalah juga saja. Tapi kita lihat lagi juga prioritasnya apa, prioritas daripada keduanya itu. Ketika seorang ibu berjualan, kita yakin bahwa di samping itu kan udah ekonominya sudah ada sama suaminya. Nah, sedangkan untuk pembelajaran seorang anak itu adalah kewajiban. Ya, seorang ibu memberikan pendidikan kepada anaknya, seorang ayah memberikan kewajiban memberikan pendidikan kepada anaknya. Baik, istilahnya kalau sekarang itu mungkin melalui fasilitas. Iya. Ya, karena sekarang zamannya online, ya pandemi nggak ke sekolahan, dia butuh sarana HP, Iya. kemudian laptop dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini juga kewajiban daripada orang tua untuk memberikan sarana itu. Karena bagaimanapun orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anaknya. Ya karena juga orang ibunya kan kadang kalau perempuan lebih emosinya lebih tinggi ya daripada akalnya kan. Dia kadang kalau lihat rumah berantakan, anaknya juga misalnya belum mandi dan sebagainya, dia kadang juga di dalam keluarga suka marah-marah gitu. Hanya anak yang jadi sasaran kena marah karena dia udah capek bekerja, misalnya balik dia kerja di dalam rumah atau dia bekerja di luar rumah gitu. Ini kan kadang anak yang jadi sasaran, ini gimana nih Ustazah seperti ini? Nanti suaminya lagi belum gitu loh, paling ikut parah lagi gitu. Gimana nih Ustazah? Luar biasa ya, tanggung jawab seorang yang jadi perempuan. Ya. Ini kalau kita lihat memang sekarang perempuan itu hebat karena tanggung jawabnya juga bukan kepada anaknya saja, tapi kepada bagaimana dia bisa menciptakan rumah tangga yang ekonominya tuh kuat, ya. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita berbicara kepada suami bahwa ini adalah tanggung jawab suami. Ketika ekonomi tanggung jawab suami, si ibu tanggung jawab terhadap pada anak-anaknya. Nah, kalau dikomunikasikan dengan baik, insya Allah pasti ada jalan. Ya, daripada kerja kemudian anak-anak marah-marah, lakinya juga jadi pelampiasan, anak-anak juga jadi pelampiasan. Bagaimana nih seorang istri dan suami itu membicarakan atau komunikasikan dengan baik? Jalan keluarnya bagaimana? Jangan sampai itu yang ada yang ada cuma berantem, marah-marah, anaknya stres, nggak bisa sekolah lah tuh anak, nggak bisa belajar lah tuh anak. Ustazah mungkin ada Ustazah lihat sinetron nih, Dunia Terbalik ya. Bukan suaminya bekerja tapi istrinya bekerja di luar rumah Ustazah. Putusan tuh bagaimana tuh Ustazah? Jadi yang diurusin keluarganya, nyuci, masak, pokoknya berberes-beres rumah tuh suami, tapi istrinya keluar gitu. Itu gimana tuh Ustazah? Ada sinetron tuh kayak yang Dunia Terbalik kalau nggak salah tuh ada di situ di TV. Kan jarang lihat mungkin ya. Tapi ini ada fenomena seperti itu gitu loh. Saya bisa menilai bahwa fenomena seperti itu memang ada dan banyak di kalangan kita. Iya. Jadi suaminya di rumah nyuci, masak, anak, tapi kita juga tidak boleh tidak melihat bahwa itu terjadi sebab apa? Mungkin si istri lebih tinggi pendidikannya, keilmuannya, sehingga dia dengan mudah dia mencari pekerjaan. Si suami tidak bisa mencari pekerjaan. Nah, kalau seandainya si istri ridho, suami juga ridho, saya rasa tidak ada masalah. Selama dia bisa mengurus rumah tangganya dengan baik, ya si istri kemudian pulang dia tetap menempatkan suaminya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ya kemudian si istri juga merasa ada kewajiban buat mendidik anak-anaknya, insya Allah semuanya beres. Jadi boleh aja saja ya, apa isolasi itu dalam koridor antara suami dan istri, tidak ada permasalahan. Betul. Sama-sama ridho. Ustazah, terima kasih sekali atas waktunya. Ini sayang sekali waktu kita terbatas. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bisa berwawancara lagi kita dengan tema-tema yang tentunya yang sedang terjadi di masyarakat kita. Terima kasih Ustazah, sekali lagi kami ucapkan
Alhamdulillah selesai sudah wawancara kami dengan Ustazah Hajah Nuriyati Murtada yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama. Semoga apa yang kami bicarakan, kami sampaikan, yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat di masyarakat. Amin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama.